Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum pelajaran dimulai, saya minta kepada ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doanya. Teman-teman, kita mulai pelajaran ini dengan pembacaan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa lagi? Sakit atau gimana? Kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Saya tanyakan lagi sebelum kita melangkah kepada pelajaran selanjutnya. Apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya? Iya. Coba saya nanya sama Qurratul Ainiyah. Di mana Rasulullah itu menerima wahyu pertama kali? Di Gua Hero. Di Gua Hiro. Tepuk tangan. Ya. Ingat kan? Ya. Selanjutnya saya nanya sama Nasiratun Nurin Kamilah. Apa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali? Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, saya minta kalian semua, berhubung tadi ini menyebutkan bahwa wahyu Allah yang turun pertama kali itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, terima kasih Dr. Dali. Masih semangat? Berarti kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu kan? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu Tanah Airku. Yuk. Tanah airku Tidak lupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
kasih. Kita cintai misi ya, bukan? Cinta kan? Karena negara kita adalah negara Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk kepada pelajaran hari ini, yakni tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, saya minta Bapak Guru buat kalian mengamati video yang akan Bapak tayangkan. Nanti tugas kalian adalah menganalisis tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya? Apa misi? Tahu misi? Tahu. Apa itu misi itu? Tujuan. Jadi apa sebenarnya tujuan Rasulullah melakukan dakwahnya di Mekah? Maka saya minta saudara Akilur Rahman coba sebutkan 2 saja misi dakwah Rasulullah di Mekah. Sebutkan. Mengajarkan tauhid, Mengajarkan tauhid, menegaskan adanya hari kiamat. hari kiamat. Tepuk tangan. Selanjutnya saudara Rehanul Jinan, sebutkan 2 saja misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Merubah perilaku jahiliyah. Ya, apalagi? Melindungi hak asasi manusia. Tepuk tangan. Seperti yang disebutkan oleh Agil, saya jelaskan dulu ya. Bahwa yang pertama, misi Rasulullah itu mengajarkan tauhid. Apa mengajarkan tauhid? Sebelum Islam datang, dulu masyarakat Arab itu menyembah berhala atau patung, ya? Menyembah patung atau berhala. Yang kedua adalah menyembah apa lagi? Jin. Menyembah jin. Ada yang menyembah bulan bintang. Paham? Makanya Rasulullah mengajarkan tauhid agar mereka menyembah Allah. Nah, selanjutnya yang kedua, seperti yang disebutkan Akil, adalah menegaskan adanya hari kiamat. Ya, hari kiamat itu pasti akan datang. Ya, hari kiamat pasti akan datang. Maka tujuan Rasulullah meyakinkan orang-orang Arab pada waktu itu bahwa suatu saat akan ada hari pembalasan yang disebut dengan hari kiamat dan ada hari kebangkitan. Jadi setelah manusia mati akan dibangkitkan lagi. Paham? Nah, yang disebutkan Roy adalah Roy Hanan menyebutkan tadi merubah perilaku jahiliyah. Saya minta sama saudari Windayani coba sebutkan contoh-contoh perilaku jahiliyah itu apa saja? Ialah Merampok, berzina, berzina, berjudi, minuman keras. banyak lagi yang lainnya. Tepuk tangan. Berarti perilaku orang-orang Arab sebelum Islam masuk itu macam-macam. Berzina, ya, tahu berzina kamu? Ya, merampok, mengambil bukan haknya, ya. Berzina, merampok, berjudi, dan minum minuman keras. Street miring, mabuk. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang disebutkan oleh Roy itu adalah mengangkat hak asasi manusia. Apa yang disebutkan hak asasi manusia pada masa itu adalah pada masa itu terjadi jual beli budak. Seolah mereka tidak ada harganya. Padahal di mata Tuhan semua derajat kita itu sama, ya. Yang membedakan iman dan takwa. Ini sama, semuanya di mata Tuhan, ya. Di mata Allah itu sama. Yang membedakan kita adalah iman dan takwa kita. Baik, itulah misi dakwah Rasulullah, ya. Selanjutnya kita masuk kepada strategi dakwahnya. Saya minta saudara Nur Arifan. Strategi dakwah Rasulullah itu ada berapa? Ada 2. 1, dakwah secara sembunyi-sembunyian. Terus yang kedua, Dakwah secara terang-terangan. dakwah secara terang-terangan. Ada 2. Coba diulang. 1, dakwah semua Sembunyi-sembunyian. Yang kedua, dakwah Terang-terangan.
Rasulullah itu dilakukan kepada orang-orang terdekatnya, ya. Tidak langsung menyeluruh kepada masyarakat Arab, tetapi dilakukan kepada orang-orang terdekatnya. Ya, coba saya minta saudari Elita Dewi, ya, yang disebut apa ya, asabiqun al-awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam itu sebutkan namanya. Coba satu saja, siapa yang pertama kali masuk Islam? Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Istri Rasulullah. Jadi bagi kalangan perempuan yang masuk Islam pertama kali adalah Siti Khadijah. Istri Nabi Muhammad. Selanjutnya saya minta kepada saudari Silviana, ya benar ya Silviana ya. Mbak sebutkan siapa lagi yang pertama kali masuk Islam? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Selanjutnya saya minta saudari Thayyibah. Ya, saudari Thayyibah siapa lagi orang yang pertama kali masuk Islam? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Siapa itu? Anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah. Tepuk tangan. Coba saya minta lagi pada si kecil mungil ini. Siapa lagi orang yang pertama kali masuk Islam? Ummu Aiman. Siapa itu? Pengasuh Rasulullah. Semangat? Tinggal satu lagi. Asabiqun al-awwalun itu orang yang pertama kali masuk Islam. Masih tersisa satu lagi. Siapakah gerangan? Saya nanya sama kamu. Siapa orang yang pertama kali masuk Islam yang masih belum disebutkan oleh teman-teman kamu ini? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Sahabatnya Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Saya jelaskan dulu ya. Berarti dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah dilakukan secara diam-diam dengan cara menyebarkan agama kepada orang-orang terdekatnya. Satu istrinya, dua sepupunya, yang ketiga sahabatnya, yang keempat adalah pengasuhnya, yang kelima adalah anak angkatnya. Ya, itu orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya setelah kita membahas tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, maka kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Maka saya akan minta sama kalian sekalian, di manakah Rasulullah itu menyampaikan dakwah terang-terangan? Coba sebutkan saudara Sidan Naik Ilham. Di mana tempatnya? Di Bukit Sofa. Disitulah Rasulullah mengumpulkan orang-orang Arab, ya, menyebarkan agama Islam bahwa Islam adalah agama yang benar. Dakwah secara terang-terangan Rasulullah ditandai dengan perintah Allah, ya, ditandai dengan perintah Allah. Dalam surah apa? Alif. Ayat 94. Kita bersama-sama. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Maka setelah Rasulullah menjalankan dakwah secara terang-terangan, timbullah kebencian, pertentangan yang ditujukan kepada Rasulullah. Salah satunya datang dari pamannya sendiri. Pamannya Rasulullah sangat menentang, sangat membenci Rasulullah. Coba saya minta saudara Haji Mustafa, siapa nama paman Rasulullah yang sangat membenci dan menentang dakwah Nabi Rasulullah? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab itu sampai dia
diabadikan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Alaq. Coba baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran talahbil wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya, seperti itulah bahwa Abu Lahab sangat menentang dan sangat membenci dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Anak-anakku sekalian, setelah dari tadi kita belajar tentang misi dan strategi Rasulullah, yang terakhir saya minta kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Maka dari itu saya bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kamu yang sendiri silakan pindah ke sini, ke kelompok sini. Bawa kursinya ke sini. Nah, masuk ke kelompok sini kamu. Ke kelompok Windayani. Ya. Ini silakan disimpulkan nanti ya. Disimpulkan. 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 Gimana anak-anak, masih semangat? Semangat. Nah itu Bapak minta kalian untuk mengumpulkan hasil rangkuman tentang pelajaran kita hari ini. Kelompok ini mana? Kumpulkan. Terus kumpulkan. Mana? Ya. Kumpulkan. Kumpulkan. Ya. Baik, terima kasih. Saya mulai dari kelompok ini ya. Kelompok ini merangkum tentang misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengajarkan ilmu tauhid, menegaskan adanya hari kiamat, dan juga mengangkat asasi manusia. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok ini telah merangkum selain misi dakwah Rasulullah mempunyai beberapa strategi dalam berdakwah, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan kepada orang-orang terdekatnya. Bagus, terima kasih. Selanjutnya kelompok ini, selain misi dan dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, yakni mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul di Bukit Sofa, dan disitulah Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Bagus. Yang terakhir kelompok keempat, selain misi dan strategi dakwah yang telah dilakukan, maka Rasulullah mendapatkan berbagai tantangan. Salah satunya dari pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Namun hal itu tidak menyurutkan strategi dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Bagus. Terima kasih anak-anakku. Untuk pertemuan kali ini Bapak Guru rasa sudah cukup. Ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan mata pelajaran strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ya, kalau tadi di Mekah, maka di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Silakan belajar di rumahnya ya. Baik, maka untuk menutup perjumpaan saya minta kembali kepada ketua kelasnya untuk menutup pertemuan kita pada kali ini. Persilakan ketua kelas. Marilah kita teman-teman kita tutup pelajaran ini dengan pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dari kelompok laki-laki keluar duluan dari sana. Minta. Ya, dari sana ke sini.